Они визжат, будто свинья. Ты слышишь зов в этом скриме. Я в белом гриме, не в Риме. Лежу в могиле, как в фильме. Halo semuanya, balik lagi bersama Jukun di sini. Kali ini Mimin akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Tanpa lama-lama lagi, mari kita melanjutkan dari episode sebelumnya. Mata Xiaoyan mengambil kesempatan untuk melihat bagian dalam alam bintang. Ketika dia mendengar ini, hatinya sedikit tenggelam. Meskipun beberapa sesepuh di Papilium Bintang Jatuh masih bisa bertarung, murid-murid biasa itu bukan mengikuti peredaran daukinya. Cahaya keemasan gelap berangsur-angsur muncul di telapak tangan Xiaoyan. Pada saat yang sama, kakinya melangkah dengan senyum ganas juga muncul di wajah hantu tua Jesing saat melihat Xiaoyan berjalan ke arahnya dan segera berkata, "Sekarang, izinkan orang tua ini untuk memperlihatkan kekuatan sebenarnya dari Daojun Bintang 5, ucap hantu tua Jesing. Ekspresi ganas di wajah hantu tua Jesing semakin menjadi lebar. Dauki yang berat dan perkasa meluap-luap. Itu bergoyang aneh sebelum mengumpal menjadi bilah kepala hantu hitam gelap. Tepi bila dengan rambut memotong udara dan garis retakan kecil tiba-tiba muncul. Tangan hantu tua Jesing memegang pedang besar itu dengan erat. Teknik bintang yang menghancurkan, teriak hantu tua Jesing. Setelah teriakan keras dari hantu tua Jesing bergema di tempat itu, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Jumlah bintang yang terhitung jumlahnya ditangguhkan di belakang hantu tua Jesing. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya kecil yang berkumpul di bilah besar. Mengikuti pengumpulan sinar cahaya ini, energi pada bilah besar juga menjadi semakin menakutkan. Hantu tua Jesing percaya diri dan pedang raksasa berisi tekanan itu menebas ke bawah. Setelah jatuhnya pedang ini, ruang di depannya runtuh hampir seketika. Banyak garis terletak spasial muncul. Itu berubah menjadi kilat yang menembak secara eksplosif ke arah Xiaoyan. Beberapa ahli yang mengamati dari luar Papilium Bintang Jatuh menggelengkan kepala melihat situasi ini dan berkata, bila penghancur bintang Jesing dapat dianggap berada di puncak teknik Dao kelas atas, kekuatannya sangat mengejutkan. Ada sangat sedikit teknik Dao dari kelas yang sama yang dapat secara paksa menerima serangan ini. Xiaoyan itu kemungkinan besar akan kurang beruntung, ucap Nak. Cahaya keemasan gelap di telapak tangannya kanannya juga menjadi semakin padat. Meskipun Xiaoyan menghentikan langkahnya, hantu tua Jesing berpikir bahwa Xiaoyan terguncang oleh cahaya pedang ini. Dia langsung tertawa dingin dan berkata, "Sudah terlambat untuk berpikir untuk melarikan diri," ucap hantu tua Jesing. Namun Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tawa dingin ini. Tetapannya fokus pada telapak tangan kanannya. Warna emas gelap di tempat itu telah mencapai batas sebelum cahaya hitam pekat akhirnya bergetar. Sebaliknya bintik bintang hitam itu menjadi semakin besar, seolah-olah energi cahaya keemasan diteran oleh cahaya hitam. Cahaya pedang mendekat pada saat ini, bahkan dengan kecepatan Xiaoyan, dia tidak dapat menghindari serangan itu. Senyum tipis perlahan terangkat di wajah Xiaoyan. Tangannya tiba-tiba mendarat dengan keras di ruang kosong di depannya. Teriakan keras tiba-tiba bergema. Teknik telapak tangan penciptaan surga hebat, teriak Xiaoyan. Telapak tangan Xiaoyan mendarat dan ruang itu sendiri pada dasarnya runtuh hampir seketika. Setelah itu bertabrakan dengan keras sama cahaya pedang yang tajam. Ledakan hebat yang melebihi harapan semua orang tidak muncul. Cahaya bilah itu tampaknya telah memasuki lubang hitam tanpa dasar, yang dalam saat ia masuk tidak ada sedikit pun fluktuasi yang tercipta. Semua orang terkejut saat melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini mata semua orang kabur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergumam berulang kali dalam pikiran mereka. "Bagaimana ini mungkin?" ucap dalam hati semua orang. Hilangnya cahaya pedang itu menyebabkan hantu tua Jesing tercengang. Dia tiba-tiba pulih dan melihat bola cahaya hitam yang sudah dikenalnya. Matanya tiba-tiba melebar saat dia berkata, "Telapak tangan penciptaan surga yang hebat." Teknik Dao kelas Tian
Bagaimana kamu mendapatkannya? Ucap hantu tua Jason. Hantu tua Jason secara pribadi telah menyaksikan telapak tangan penciptaan surga yang hebat di runtuhan kuno saat itu. Kekuatan menakutkan itu adalah sesuatu yang tertanam kuat dalam ingatannya bahkan sampai sekarang. Teknik Dao semacam ini yang sangat didampaknya telah benar-benar mendarat di tangan Xiaoyan. Hantu tua Jason bisa dianggap reaksi cepat. Dia segera mengingat 3 tulang rusuk yang dicabut Xiaoyan dari kerangka hari itu. Jelas jika teknik Dao kelas langit itu benar-benar ada, itu pasti ada di tulang rusuk itu. Hantu tua Jason berdarah karena penyesalan. Ekspresinya menjadi suram saat dia melihat bola cahaya hitam yang menyebar. Tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang. Xiaoyan hanya tertawa dingin. Ekspresi bola cahaya hitam tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang tak tertandingi melonjak keluar dengan cepat. Ketakutan akan kematian akhirnya naik ke hatinya pada saat ini. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tersedot ke dalam bola cahaya, kemungkinan dia akan segera mati. Hantu tua Jason buru-buru melepaskan banyak peli ini, ucap dalam hati Xiaoyan. Pikiran ini melintas melewati hati Xiaoyan. Terlepas dari apapun itu, Xiaoyan harus membunuh hantu tua Jason. Orang yang telah berulang kali ingin membunuhnya, keinginan untuk membunuh melonjak di dalam hatinya. Kecepatan di mana bola cahaya hitam itu menyebar tiba-tiba bertambah cepat. Kekuatan hisap menakutkan yang berada dalam jarak dekat mengejutkan hantu tua Jason. Tepat sebelum bola cahaya akan mencapai tubuh hantu tua Jason, sebuah suara acuh tak acuh opsol, ucap Tianjun ke-9. Segera setelah itu, garis retakan dengan cepat terbentuk di ruang di belakang hantu tua Jason. Sosok pria tua perlahan berjalan keluar. Dengan kemunculan sosok ini, udara di seluruh tempat ini segera menjadi lembab. Beberapa rintik hujan kecil samar tercipta dan mengalir ke bawah dari langit. Perubahan misterius ini secara alami menarik perhatian Xiaoyan. Orang ini sebenarnya dapat mengandalkan Dao-Qinya yang besar dan perkasa untuk menggerakkan perubahan energi alam di sekitarnya. Kekuatan seperti itu benar-benar mengejutkan. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, kemungkinan yang disebut Tianjun ke-9 ini telah mencapai tingkat bintang ke-8. Suara dengan nada menghina itu mungkin membuat hantu tua Jason menjadi malu, tetapi jelas bahwa hidupnya bahkan lebih penting daripada wajahnya. Dia buru-buru berteriak, "Tuan, selamatkan aku!" teriak hantu tua Jason. Segera Tianjun ke-9 itu milik Xiaoyan. Setelah itu dia menyaksikan bola cahaya hitam yang menyebar dengan cepat dan berkata, "Ini sebenarnya adalah teknik Dao kelas Tian," ucap Tianjun ke-9. Tianjun ke-9 itu mengayunkan tangan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Tetesan hujan yang tersebar di seluruh langit mulai berkumpul dengan cepat. Dalam waktu singkat itu telah berkumpul menjadi hujan yang berputar cepat di mata hantu tua Jason. Pada saat yang sama, telapak tangannya meraih bahu hantu tua Jason dan menariknya mundur. Melihat orang ini ingin menyelamatkan hantu tua Jason, rasanya dingin melonjak di mata Xiaoyan. Dao-Qi di dalam tubuhnya dikeluarkan dengan gila-gilaan, dan kecepatan penyebaran bola cahaya hitam itu juga meningkat. Dalam sekejap mata itu bertabrakan dengan tirai hujan. Keduanya bertabrakan dengan tirai hujan yang akan segera runtuh.